Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, saudara-saudaraku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah ini, meskipun gerimis, marilah kita perdengarkan pernyataan saudara kita Ustadz Abdul Somad. Mari kita perdengarkan bersama-sama. Apakah setiap muslim bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur tentang ketuhanan, kenabian? Jangan dihafal. Ini bukan tes PNS. Ini bukan SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang dibuat Allah bisa menjawab itu karena istiqamah, berjamaah, beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi jangan dihafal dari sekarang. Man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu. Man imamuka? Kau tak sembahyang ke masjid al-hidayah? Udah ku hafal semua, udah kecil sudah. Udah dapat bocoran soal. Ini bukan ini otak-otak ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang bisa menjawab itu diistiqomahkan karena dia istiqomah di sini, istiqomah pula dia di sana. Makanya sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Kalau salam sah, tapi kalau bagus tambah lagi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam tambah 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pertanyaannya, apakah seluruh orang Islam atau orang Muslim bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Bagi saya, seluruh orang Islam tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Apalagi agama-agama lain. Bila yang disebut orang Islam ini masih Islam secara dohiriyahnya. Bila yang disebut Islam ini hatinya masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya di dalam hatinya, yang wujud masih diri manusianya di dalam hatinya, yang hidup masih diri manusianya di dalam hatinya, yang berkuasa di dalam hatinya masih manusianya, dan manusianya masih merasa punya agama, yakni agama Islam. Islamnya hanya sekedar nama agama Islam saja. Jadi bagi siapakah orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir adalah orang-orang yang inna
dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Islam di sini bukan nama Islam. Akan tetapi selamatnya hati kita menuju kepada Allah, itulah Islam. Itulah orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ketika manusianya sudah rela ridho kembali kepada Allah. Secara tidak sadar, selama ini kita ini sudah di dalam alam kubur, di dalam siksa kubur, tapi kita tidak percaya. Dianggapnya siksa kubur, dianggapnya azab kubur itu nanti ada di dalam tanah ketika manusianya mati. Itu anggapan atau pemahaman hawa nafsu manusia. Akan tetapi di sisi Allah, alam kubur, siksa kubur, kematian bagi manusia itu sudah berlangsung saat ini juga, ketika manusianya masih merasa jadi Tuhan di dalam hatinya, ketika manusianya merasa masih paling wujud daripada wujud Tuhannya, ketika manusianya merasa yang paling hidup daripada hidup Tuhannya, ketika manusia yang masih merasa berkuasa dari kuasa Tuhannya di dalam hatinya, itulah yang dimaksud kematian di sisi Allah. Sudah mati kita ini, sudah dipendam di dalam kuburan kita ini. Kuburannya mana? Ya tanah-tanah yang dari badan yang dari tanah inilah kuburannya. Karena kita mengaku-akui bahwa tanah atau badan ini sebagai tanah dan badan milik kita, sehingga kita disiksa di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika duduk pasti kita ditanya, tapi berhubung kita tak punya Tuhan kecuali diri kita sendiri di dalam hati kita, kita tak pernah bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu. Kenapa? Karena selama ini duduk kita, berdiri kita, sholat kita, ibadah kita, kerja kita, apapun kegiatan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semua kegiatannya di dalam fahsya wal mungkar. Jadi tak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Waktu duduk ditanya marrobuka, siapakah Tuhanmu yang mendudukkanmu? Abdul Halim tak bisa menjawab. Kenapa? Karena Abdul Halimnya yang jadi Tuhan. Ketika berdiri ditanya lagi marrobuka, siapa Tuhanmu yang memberdirikan kamu? Abdul Halim tak bisa menjawab karena Abdul Halim menjadi Tuhannya yang bisa memberdirikan dirinya sendiri. Ketika sholat ditanya marrobuka, siapakah Tuhanmu? Abdul Halim jegideg wae. Kenapa? Karena Abdul Halimnya yang merasa bisa sholat, akhirnya yang jadi Tuhannya, yang disembah, yang diagung-agungkan, yang diperhalakan di dalam hati Abdul Halim, ya cuma Abdul Halimnya. La ilaha illa Abdul Halim yang ada di dalam hatinya, Abdul Halim yang diesakan di dalam hatinya. Selamanya Abdul Halim ini, meskipun Abdul Halim ngaku-ngaku agamanya agama Islam, tapi Abdul Halim tak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena Abdul Halimnya jadi Tuhan, dan karena Abdul Halimnya telah mensekutukan Tuhan dengan diri Abdul Halimnya di dalam hati Abdul Halimnya. Jadi tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu yang selalu dan selalu mengingatkan Abdul Halimnya kepada Tuhannya. Tapi Abdul Halimnya jegideg wae, tidak mau tahu menau tentang Tuhan. Kenapa?
Karena Abdul Halimnya sudah menjadi Tuhan, tentunya apa yang dilakukan oleh Abdul Halimnya selalu dan selalu dituhani oleh Abdul Halim. Duduknya li Abdul Halim tidak bisa lillah. Berdirinya li Abdul Halim tidak bisa lillah. Sholatnya li Abdul Halim tak bisa lillah. Kerjanya li Abdul Halim tak bisa lillah. Kenapa? Karena lillahnya, karena Tuhannya yang di dalam hati Abdul Halimnya masih Abdul Halimnya. Inilah tanda bukti bahwa orang Islam tak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena saya meskipun beragama Islam, selama ini Abdul Halim tak pernah bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di dalam hatiku. Karena aku sudah mati disiksa kubur dengan apa yang ku berhalakan, dengan apa yang ku cinta-cintai yang selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam surat Al-Ghafir ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilul fir'auna ashaddal 'adzab. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Yang artinya kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperlihatkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi siapakah yang dimaksud kaumnya Fir'aun itu? Ya Abdul Halim ini. Ketika di dalam hati Abdul Halim yang ada, yang wujud, yang nyata, yang nampak masih Abdul Halimnya. Apa bedanya dengan Fir'aun? Apa bedanya dengan hatinya Fir'aun dahulu? Yang mana di dalam hati Fir'aun yang ada hanya Fir'aunnya. Hanya Fir'aunnya yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang nyata. Inilah azab yang pedih. Jadi siksa neraka itu di pagi hari dan petang hari. Kapan? Ya sekarang sudah berlaku. Pertanyaan kuburnya pun sudah berlaku. Karena kita belum Islam indallah, karena Islam kita hanyalah Islam di sisi manusianya, ya kita tak bisa menjawab. Jadi azab yang pedih itu apa? Ngersulone hati dalam keadaan-keadaan penderitaan-penderitaan, ketakutan-ketakutan, kemiskinan-kemiskinan. Kita hidup di dunia ini ngersuloni hati, disiksa hatinya, panasnya hatinya. Itulah azab yang pedih, azab kubur. Kenapa? Karena tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Karena tak bisa hati kita kembali kepada Allah, ya disiksa terus. Jadi bagaimanakah caranya kita kembali kepada Allah agar kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kubur itu? Ya kita harus merelakan, meridhokan. Di dalam ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa siapakah yang tenang itu? Jiwa-jiwa yang sudah kembali kepada Tuhannya.
Jiwa-jiwa yang sudah tak perlu lagi ditanyai oleh mungkar dan nakir. Kenapa? Karena mungkar dan nakir sudah hancur di dalam bimbingan baiat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, relakanlah dengan ridho bahwa hidup dan badan ini bukan milikmu. Bahkan apapun yang kau lakukan ini bukan hak milikmu. Itulah jalan ketenangan, itulah jalan kembali pulang miber marang kersanit Gustine. Bila kita sudah menanggalkan semuanya lewat pintu bimbingan baiat, maka gampang mibernya, gampang kembali kepada Allah. Bila kita sudah rela ridho bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Allah, maka fadkhuli fi ibadi, maka Allah pun ridho, maka dimasukkanlah kita ke dalam hamba-hamba yang mengabdi, hamba-hamba yang sudah tak tahu dirinya lagi, yang ada hanyalah Allah. Wadkhuli dan masuklah ke dalam surgaku. Kapan cerita semua itu? Cerita semua itu surga dan neraka sudah terjadi saat ini juga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang hanya menyaksikan ayat-ayat Tuhannya. Jadi Al-Quran ini cermin hati kita, laku hati kita. Jadi kita ada di golongan mana? Di golongan para nabi, di golongan para rasul, atau di dalam golongan orang-orang yang membangkang, orang-orang yang selalu mensekutukan Allah di dalam hatinya. Hanya kita sendiri yang tahu. Orang lain tidak akan tahu hati kita, dan saya pun tidak tahu isi hati Anda. Hanya diri kita sendirilah, hanya Anda sendirilah yang tahu diri Anda sendiri. Maka dari itu, apa yang dipertanyakan di dalam kuburan itu sudah hancur lebur ketika hambanya sudah menyaksikan wajhullah. Contoh pertanyaan yang terjawab bagi ahli kubur, seumpama Anda sudah kembali kepada Allah, duduk Anda sudah lillah, maka tak ada pertanyaan lagi marrobuka. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Berdiri Anda sudah lillah. Kenapa? Tidak ada pertanyaan lagi. Karena yang ada hanya Allah. Mungkar nakir sudah tak berlaku lagi. Kenapa? Karena hidup yang ada pada mungkar dan nakir pun juga uripe Allah. Bila sudah Allah yang ada, maka tak akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Maka tak akan ada komentar-komentar lagi. Inilah yang dimaksud innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ya araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Inilah yang dimaksud innad dina indallahil Islam itu. Jadi terbebaslah manusia dari siksa-siksa dirinya. Karena yang menyiksa diri manusia, ya diri manusia dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.